Shalom, kita jumpa kembali dalam Renungan Goshen Mata. Haleluya, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Renungan pagi hari ini bertema istimewanya seorang anak. Bacaan firman terambil dari Yohanes pasal 8 ayat 34 dan 35. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah." Sebagaimana sudah kita bahas bahwa status kita manusia adalah hamba atau budak dosa ketika kita melakukan dosa dan dikuasai oleh dosa. Dan nasib seorang hamba atau budak sangatlah menyedihkan, bahkan sangat tragis. Allah yang mengasihi manusia, yang telah menciptakannya menurut gambar dirinya, tentunya tidak pernah merancangkan nasib manusia laksana seorang hamba atau budak yang sangat tragis itu. Karena itulah Allah Bapa mengutus putranya yang tunggal Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan yang sangat penting dan vital demi kemerdekaan dan pembebasan manusia. Yesus sudah mengerjakan dan menyelesaikan tugas dan pekerjaannya di bumi ini dengan mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit dari kematian satu kali untuk selama-lamanya. Artinya, seluruh manusia di bumi ini tanpa terkecuali sudah ditebus dari dosa. Yohanes 17 ayat 4. "Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya." Tetapi kemerdekaan dan dibebaskannya manusia dari seorang hamba dan budak dosa menjadi seorang anak akan terjadi dan dialami saat dan ketika manusia percaya dan membuka hatinya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Artinya akan terjadi secara otomatis saat manusia percaya dan menerima Yesus dalam hidup. Roma 10 ayat 9-11. "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan." Ketika kita menerima status baru sebagai seorang anak, maka Tuhan rindu kita benar-benar hidup dalam kebenaran dan kekudusan dan dalam komunitas yang benar. 2 Korintus 6 ayat 17-18 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. "Sebab itu, tinggalkanlah orang-orang yang tidak mengenal Allah itu dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Janganlah berhubungan sama sekali dengan yang najis, maka aku akan menerima kamu. Aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku. Demikianlah kata Tuhan yang Maha Kuasa." Status anak yang kita miliki memungkinkan kita untuk menerima roh anaknya, Yesus Kristus, yaitu Roh Kudus, yang membuat kita bisa dan dapat atau layak memanggil Allah adalah Bapa yang kita kasihi. Galatia 4 ayat 6 dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Karena kita adalah anak-anaknya, Allah mengutus roh anaknya itu ke dalam hati kita, supaya sekarang kita layak mengakui Allah sebagai Bapa yang kita kasihi. Selain itu, karena kita adalah anaknya, maka kita pun adalah ahli waris, yaitu orang-orang yang akan menerima janji-janji Allah. Roma 8 ayat 17. "Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris." Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudaraku yang terkasih, percayalah, karena kita adalah anak-anaknya, maka kita adalah orang-orang yang sangat istimewa dan spesial di hati Tuhan. Yesus berdoa hanya untuk anak-anaknya. Yohanes pasal 17 ayat 9-10 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. "Aku berdoa untuk mereka. Aku tidak berdoa untuk dunia, melainkan untuk orang-orang yang sudah Bapa berikan kepadaku, sebab mereka adalah kepunyaan Bapa. Semua milikku adalah milik Bapa juga, dan semua milik Bapa adalah milikku juga. Aku diagungkan di antara mereka." Amin. Tuhan Yesus memberkati.